Yang pertama surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan setelah di sini saya isi semua data-data dengan data saya. Ketika kita melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, maka di sini ada dua dokumen yang mensyaratkan dibubuhi dengan e-materai. Yang pertama ini adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani. Yang kedua inilah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Dan selanjutnya di sini terkait tentang dua jenis dokumen ini, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira seperti apa sih untuk surat pernyataan yang benar itu, kemudian surat lamaran yang benar itu seperti apa. Surat pernyataan isi apa saja, surat lamaran isi apa saja, kemudian apakah diketik ataukah nanti harus ditulis dengan huruf kapital. Pada video ini kita akan memberikan contoh surat pernyataan dan juga surat lamaran yang nanti akan kita upload pada SSCSN 2023. Kira-kira bagaimanakah seperti apa contoh surat pernyataan dan juga surat lamaran P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ketika kita melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, maka di sini setelah kita membuat akun, kemudian kita login, kemudian mengisi biodata, memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih mendaftar formasi, selanjutnya mengisi riwayat, dan yang berikutnya kita akan mengunggah dokumen. Nah, tentunya di sini ada dokumen-dokumen yang nanti wajib kita unggah, yaitu sesuai dengan persyaratan yang nanti akan kita lamar, teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita fokus pada pembahasan yang poin pertama dan juga poin kedua. Yang pertama inilah kita mengupload surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Untuk ukuran maksimal inilah 1000 KB, formatnya PDF. Kemudian yang kedua, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Ukurannya juga sama, yaitu 1000 KB. Ini adalah formatnya PDF ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman bertanya, yaitu kira-kira contoh surat pernyataan dan surat lamaran yang benar itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini nanti untuk surat lamaran dan juga surat pernyataan yang paling benar itu adalah yang sesuai dengan instansi yang kita lamar. Nah, misalkan di sini adalah saya melamar yaitu di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan. Kemudian untuk jabatan yang saya lamar ini adalah ahli pertama guru agama Islam ya. Nah, saya guru honorer di daerah ini, kemudian saya melamar di sini karena ijazah saya adalah seperti yang ada di sini, yang linear dengan guru agama Islam. Maka cara benar untuk kita itu menulis surat lamaran dan juga surat pernyataan ya, di sini kita mengacu pada panduan yang ada pada pemerintah Kabupaten Ngawi. Demikian juga teman-teman yang ada di daerah lain, yaitu entah di kabupaten, provinsi ataupun juga kota yang lain. Maka di sini yang paling benar contohnya ya di sini kita mengacu pada arahan dari masing-masing instansi kita ya. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, nanti akan saya jadikan sebagai acuan untuk berkas yang akan saya upload untuk pendaftaran P3K Guru 2023 ini. Karena yang saya lamar ini adalah nanti pemerintah Kabupaten Ngawi, dan nanti penentu lulus tidaknya dari berkas yang saya upload nanti dari tim verifikator Pemkab Ngawi ya. Ya benar, nanti setelah kita semua fix nanti bisa lulus seleksi administrasi dan bisa melanjutkan ke seleksi kompetensi dan lulus menjadi P3K. Dikarenakan saya itu adalah berada di bawah naungan Pemkab Ngawi, maka di sini saya mencari surat edaran terkait tentang pengadaan P3K jabatan fungsional yang ada di daerah saya. Teman-teman pun juga bisa melakukan yang demikian. Untuk mencari format contoh yang benar, maka di sini kita berkunjung saja ke BKD masing-masing. Nah, saya ketikkan saja yaitu BKD Ngawi karena saya berada di sini. Nah, kemudian di sini kita klik di sini yaitu BKPSDM Kabupaten Ngawi. Sekarang kita sudah menemukan yaitu websitenya ya. Kita scroll ke bawah untuk mencari pengumuman terkait tentang pengadaan P3K Guru tahun 2023. Dan sekarang saya sudah menemukan yaitu pengumuman pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023 pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, sekarang di sini kita klik saja read more. Oke, berikutnya saya sudah menemukannya. Nah, berikutnya di sini saya mengunduh yaitu pengumuman ini. Nah, di sini terdapat 27 halaman, maka di sini kita unduh saja.
Kemudian setelah kita unduh, kita buka terkait tentang persyaratan nanti yang akan diupload. Kemudian kita cek pada bagian tata cara pendaftaran, ini sudah kita praktekkan. Kemudian pengkategorian ini juga sudah. Nah, selanjutnya di sini kita berfokus pada berkas yang nanti akan diupload. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa untuk di pemerintah Kabupaten Ngawi di tahun 2023, maka di sini terkait tentang surat lamaran. Nah, untuk yang pertama ini adalah surat lamaran ya. Surat lamaran ini ditujukan kepada Bupati Ngawi di Ngawi, diketik menggunakan komputer bermaterai elektronik atau e-materai senilai 10.000 dan juga ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Kalau misalkan saya bertanya untuk cara benar, contoh yang sudah benar surat lamaran yang ditujukan ini seperti apa? Ya tentunya di sini ya. Apakah diketik ataukah ditulis tangan? Nah, kalau misalkan kita lihat petunjuk ini berarti adalah di sini diketik, teman-teman. Diketik menggunakan komputer ya. Kemudian terkait tentang surat pernyataan. Kalau misalkan di pemerintah Kabupaten Ngawi di tempat saya ini adalah untuk surat pernyataan di sini ada dua. Yang pertama yang ada pada poin F yaitu surat pernyataan 5 poin bermaterai elektronik atau e-materai senilai 10.000 dan juga ditandatangani dengan pena tinta hitam ya. Kemudian surat pernyataan yang kedua ini adalah surat pernyataan tidak pindah selama masa hubungan perjanjian kerja. Ini juga bermaterai elektronik atau e-materai. Ini adalah nilainya Rp10.000 ditandatangani dan juga di sini wajib bertinta warna hitam. Kemudian di daerah saya ini ada catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu dokumen yang dipindai atau di-scan itu berwarna ya. Ini merupakan dokumen asli, bukan fotokopi, teman-teman. Bukan fotokopian yang di-scan ya. Kemudian untuk ukuran bentuk ini disesuaikan dengan sistem. Kemudian format surat lamaran ini adalah bisa diunduh di sini. Nah, kemudian terkait tentang kolom upload untuk surat pernyataan kan ada satu ya. Nah, kalau misalkan di daerah saya ini diminta digabung ya. Jadi surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah selama masa hubungan perjanjian kerja ini dijadikan satu file scan dan diunggah dalam satu menu ya, yaitu surat pernyataan. Ini adalah pada poin yang pertama, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk contoh yang benar itu bagaimana? Nah, kalau misalkan di pemerintah Kabupaten Ngawi di daerah saya ini sudah diberikan link khusus ya. Link khusus yaitu bisa diunduh di sini linknya, nanti kita akan bisa unduh ya. Nah, di sini akan kita copy untuk nanti kita pastekan pada yaitu Google. Kemudian kita unduh formatnya. Kemudian setelah kita pastekan pada Google ini adalah BKPSDM ngawicap.go.id CASN 2023, maka di tahap awal kita akan diberikan sambutan oleh kakak kita ya. Nah, selanjutnya untuk mengunduh formatnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini sudah diberikan yaitu untuk dokumen ya, teman. Nah, di sini diberikan yaitu template dokumen surat lamaran beserta lampirannya yang diperlukan bisa diunduh pada link di bawah ini. Nah, teman-teman yang di Kabupaten Ngawi, silakan kalian unduh saja di sini, maka nanti akan bisa kita temukan. Setelah kita unduh, tentunya di sini kita buka. Kalau misalkan masih dalam format PDF, ini kita bisa convert melalui I Love PDF menjadi Microsoft Word. Nah, contoh untuk surat pernyataan itu kan tadi ada dua ya. Ini surat pernyataan yang pertama, ini surat pernyataan 5 poin yang menyatakan bahwa kita itu seperti ini, tidak seperti ini gitu kan. Nah, di sini kita isikan dengan data-data pribadi kita. Kemudian di sini nanti kita isikan yaitu kabupaten mana, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini kita berikan nama terang kita. Kemudian kita nanti bubuhi e-materai secara online ya. Setelah nanti kita print, kita tanda tangani. Inilah contoh surat pernyataan yang pertama, surat pernyataan 5 poin. Kemudian yang kedua ini ada surat pernyataan tidak pindah selama masa hubungan perjanjian kerja. Ini sama halnya dengan tadi, yaitu kita isikan data-data pribadi kita. Kemudian di sini kita berikan kabupaten, kemudian tanggal, bulan, tahun, kita beri nama terang. Selanjutnya nanti kita bubuhi dengan e-materai. Nah, untuk surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan tidak pindah ini kita jadikan satu file ya, ketika nanti sudah dibubuhi dengan e-materai. Kemudian untuk contoh yang surat lamaran ini juga sudah diberikan, yang mana di sini kita tinggal mengisi saja untuk data-data pribadi kita. Selanjutnya di sini nanti setelah kita isi, ini kan tadi ada persyaratannya itu diketik ya, tidak usah ditulis tangan. Jadi kita ketik, kita isikan data kita. Kemudian setelah kita isi, maka berikutnya nanti kita akan cetak ya. Kita cetak, ditandatangani, dan selanjutnya di sini nanti akan kita upload, teman. Nah, ini setelah dibubuhi materai ya, setelah dicetak, ditandatangani, kemudian kita bubuhi dengan e-materai. Untuk tutorial cara e-materainya bagaimana sudah kita berikan pada video sebelumnya.
Kemudian terkait tentang persyaratan. Nah, untuk persyaratan ini apakah semuanya ini? Kalau misalkan kita P3K guru, ini tentunya kita sesuaikan dengan formasi yang kita lamar ya. Nah, di sini ada keterangan yaitu pilih salah satu. Pilih salah satu berarti di sini untuk yang tidak, ini ya tidak. Nah, dikarenakan di sini adalah mendaftar sebagai P3K guru, berarti kita sesuaikan untuk persyaratan ini disesuaikan dengan persyaratan P3K guru yang ada pada unggah dokumen. Sehingga jadinya punya saya adalah seperti ini. Sehingga berdasarkan dari literasi searching yang baru saja saya lakukan, maka di sini terkait tentang surat pernyataan yang sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani, maka di sini saya siapkan surat pernyataan ini. Jadi kalau misalkan surat pernyataan sesuai dengan yang disyaratkan instansi, kalau di instansi saya ini adalah surat pernyataan itu ada dua. Yang pertama surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah selama masa hubungan perjanjian kerja. Kemudian di sana tadi juga di kolom keterangan disampaikan bahwa dari kedua surat ini adalah dijadikan satu file. Nanti kita upload di sini ya, dikarenakan untuk tombol unggah surat pernyataan ini hanya ada satu tombol saja. Oke, untuk contoh surat pernyataan sudah jelas ya. Kemudian sekarang yang kedua terkait tentang jenis dokumen yang nanti akan saya upload pada surat lamaran. Nah, di surat lamaran ini sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani. Kalau misalkan saya cermati untuk surat lamaran sesuai dengan persyaratan di instansi saya, ini adalah surat surat lamarannya itu adalah diketik, teman. Setelah di sini saya isi semua data-data dengan data saya. Berikutnya di sini nanti kita akan upload ya. Ini sudah sesuai, yaitu diketik, kemudian semua data sudah diisikan. Kemudian yang tadi dicoret salah satu yang nggak perlu, ini sudah kita pilih. Kemudian terkait tentang isian-isian yang di sini itu seperti apa? Tentunya di sini kita sesuaikan untuk isian dari berkas-berkas, yaitu lampirannya, entah itu surat pernyataan 5 poin, kemudian surat lamaran, surat kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Ini kita mengacu pada kolom upload ya. Nah, ini adalah ada surat pernyataan, kemudian surat lamaran, KTP, ijazah, transkrip, dan juga pas foto. Inilah kita sesuaikan. Kalau misalkan kita mencari yang seperti apa yang benar untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran, tentunya ini contohnya adalah yang benar seperti ini. Inilah menurut saya. Oke, demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita nanti bisa lulus seleksi administrasi dan juga kita bisa lulus seleksi akuntansi, sehingga kita nanti bisa diangkat menjadi P3K guru tahun 2023.